manajemen sumber daya manusia. Jadi 3 mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang sama berkaitan dengan mata kuliah prosedur dan metode kerja. Jika suara saya kecil ataupun putus-putus, silahkan konfirmasi ya. Sebelum saya mulai, saya ingin konfirmasi dulu. Kalian sekarang semester berapa? Semester 3 atau 4? Semester 4, Pak. Oke, semester 4 ya, berarti hingga saat ini belum belum berkesempatan magang ya. Karena memang magang di semester 6 dan 7 ya. Belum magang berarti ya? Belum. Oke. Baik, di hari ini saya sedikit mengulas tentang bagaimana prinsip organisasi dan apa saja yang dikategorikan jenis-jenis efisiensi ya. Kalau kita mendengar kata organisasi, teman-teman mahasiswa, mungkin kalian sebagai mahasiswa sudah tidak asing lagi, ya. Sudah tidak aneh gitu ya. Yang namanya organisasi bahkan di level mahasiswa, khususnya mahasiswa APD, kalian pasti sudah pernah atau sedang ikut berorganisasi di level kampus. Ya, coba saya ingin bertanya ke laki-laki karena mayoritas ini perempuan ya. Ezra, Ezra Khairat, apakah kamu selama menjadi mahasiswa sudah pernah atau sedang ikut organisasi, Erza? Izin jawab Pak. Ini mungkin suara saya agak bising ya. Soalnya saya sendiri ikut organisasinya robotik Pak. Kebetulan saya lagi di sekretariatnya. Oke, robotik ya, keren ya. Kamu punya hobi yang berarti berlandaskan dari awalnya hobi, betul? Betul Pak, dari hobi dulu Pak. Oke, udah pernah ikut lomba? Sempat ikut lomba walaupun eh, eh, belum menang Pak. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, masalah menang atau kalah itu hal yang biasa di dalam suatu kompetisi ya. Yang penting usahanya dulu ya. Perlu saya sampaikan, saya biasanya mengapresiasi mahasiswa yang ikut lomba, baik yang juara ataupun yang juara biasanya ada nilai tambah untuk mata kuliah yang saya ampu ya. Jadi nanti boleh disampaikan ke PJ jika misalnya kalian di semester sekarang mengikuti lomba ya. Jadi ada nilai tambah ya. Bukan berarti nilai tambah kalian boleh nggak ikut kuliah, bukan seperti itu ya. Jadi kuliah ya tetap harus jalan. Jadi pahami ya. Ini berlaku untuk semua mahasiswa di kelas ini, bukan hanya Ezra saja, untuk yang lain juga. Oke, di dalam berorganisasi, kalian tentu biasanya akan ada yang namanya suatu tantangan dan kendala ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ya. Oke, teman-teman mahasiswa, kita dari mulai dasar dulu. Ada tiga sebenarnya, tiga CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu prinsip organisasi, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga jenis dan eh, penyebab efisiensi itu terjadi kenapa gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa pandangan teori yang sudah sering banyak di buku-buku ya. Kalau kalian baca buku saya bersama Bu Pak Christian ya di mata kuliah perilaku organisasi, itu kami memasukkan beberapa rujukan, salah satunya dari Prof. Armo Sudiro ya. Kalau kalian buka di Google, diklik saja Prof ini ya. Jadi hasil karya beliau itu sering disitasi di berbagai macam buku ya. Sebagai prinsip dasar dari organisasi, kalau kita lihat dari sisi istilah,
organisasi adalah suatu bentuk pembagian kerja dan juga bentuk tata komunikasi kerja antara sekumpulan orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh contohnya tadi si Ezra. Ezra, kamu ikut organisasi robotik. Pasti ketika kamu ikut suatu perkumpulan, kamu di situ bersekutu, ya berkumpul. Kamu dan teman-teman kalian pasti memiliki yang namanya suatu tujuan. Ya. Tujuan yang ingin dicapai, ya tujuan organisasi. Ya. Walaupun mungkin dalam tanda kutip setiap anggota punya passion, punya apa namanya prinsip yang berbeda-beda, tapi secara organisasi tujuannya yaitu sama ya. Misalnya ingin memperdalam tentang robotik, ingin ikut kegiatan event-event gitu kan, ada lomba segala macam, bahkan mungkin ke depan bisa saja ikut beasiswa ya. Karena sekarang ini banyak teman-teman mahasiswa beasiswa prestasi, beasiswa kurang mampu, beasiswa LPDP juga bisa menjadi apa namanya penyemangat teman-teman mahasiswa ya. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, Pak, kita dari D4 apakah bisa misalnya ngambil S2-nya nanti S2 reguler gitu lah ya, bukan S2 terapan. Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa. Jadi mau D4, mau S1, kalian mau ngambil S2-nya nanti S3-nya magister dan doktor bukan terapan juga boleh-boleh saja. Justru ketika kita berorganisasi, secara tidak langsung kalian akan melengkapi yang namanya portofolio mahasiswa. Ya, portofolio itu apa saja Pak? Ya, portofolionya ya rekam jejak kalian sebagai mahasiswa. Jadi banyak luaran yang dihasilkan selama berhimpun di dalam suatu organisasi. Makanya saya selalu menyarankan teman-teman mahasiswa agar ikut terlibat di kegiatan organisasi yang tentunya ya jangan sampai melupakan kuliah ya. Jangan sampai melupakan kuliah. Yang kadang-kadang menjadi salah kaprah adalah ketika misalnya mahasiswa keasikan kayak misalnya si Ejra keasikan setiap hari terlibat nih. Ujung-ujungnya kuliah terbengkalai. Nah itu yang kurang bagus, yang nggak boleh. Harusnya berorganisasi jalan, kuliah oke, gitu ya. Itu yang top, gitu. Itu yang bagus ya. Jadi nanti ketika kita punya portofolio, kita bisa saja lulus tepat waktu ya. Bahkan mungkin kurang dari 4 tahun. Beberapa mahasiswa yang saya bimbing di uji di apa namanya di bimbing skripsi, ada beberapa mereka yang lulus hanya 7 semester ya. Tahun ini saja yang akhir tahun ada 2 mahasiswa yang lulus hanya 3,5 tahun. Jadi 7 semester saja mereka lulus. Itu luar biasa ya. Walaupun memang perjuangannya sangat berat. Oke, kita lanjut ke prinsip organisasi ya. Kenapa di dalam suatu prinsip organisasi ada yang namanya prinsip perumusan tujuan? Ya sudah jelas ya. Di dalam suatu organisasi yang namanya tujuan itu harus didesain gitu kan, didesain secara bersama-sama ya. Desain secara bersama-sama dikomunikasikan. Kalau di dalam suatu organisasi resmi biasanya kalian mendengar yang namanya ada ADART, anggaran dasar rumah tangga suatu organisasi ya. Karena memang suatu organisasi ada yang sifatnya formal, kemudian ada yang sifatnya non formal gitu ya. Yang non formal yang tentunya hanya dibentuk misalnya dalam bentuk organisasi OKP gitu ya. OKP itu artinya organisasi kepemudaan lah ya, atau organisasi internal kampus gitu ya. Jadi ada perumusan tujuan, kemudian di dalam suatu organisasi juga pasti ada yang namanya porsi pembagian kerja ya. Mungkin kalian pasti mendengar yang namanya setiap organisasi ada divisi ya, ada divisi, kepala seksi, kepala bagian gitu ya. Ada anggota, ada pengurus dan sebagainya. Nah, di situ pasti ada yang namanya pembagian kerja ya. Kemudian ada pendelegasian wewenang, ini pendelegasian wewenang dalam arti bagaimana suatu pimpinan memberikan eh, kewenangan sesaat kepada mereka yang diberikan suatu tugas baru ya. Sebagai contoh misal Alia kamu sebagai kepala divisi A misal.
di waktu yang sama kamu ada rapat juga dengan organisasi yang lain misal. Secara tidak langsung kan kamu nggak mungkin juga bisa hadir dalam waktu yang sama gitu ya. Maka kamu mendelegasikan ke bawahan kamu ya. Nah, penerima delegasi dalam waktu itu dia memiliki kewenangan yang setara dengan si Alia. Tapi walaupun demikian, Alia di sini bukan berarti lepas tanggung jawab. Bukan berarti ya. Jadi tetap tanggung jawab secara prinsip masih melekat pada Alia. Itu yang namanya pendelegasian wewenang. Terus di dalam organisasi juga biasanya ada yang namanya pengawasan, ya tingkat pengawasan berlapis ya. Mungkin di dalam internal ada yang namanya pengawas internal ya. Kemudian bisa juga melibatkan pengawas yang independen ya, pengawas eksternal. Ya. Gak usah jauh-jauh, contohnya misalnya di kampus. Mungkin dari sekian banyak mahasiswa kalian ada yang pernah dilibatkan untuk membantu Bapak Ibu dosen di kegiatan audit mutu internal atau AMI ya, karena biasanya saya juga melibatkan beberapa mahasiswa untuk membantu. Nah, AMI ini, audit mutu internal ini adalah salah satu proses pengawasan di level internal kampus gitu ya, untuk mengawasi bagaimana proses pembelajaran, perkuliahan, pendanaan, administrasi dan sebagainya gitu ya. Dan biasanya memang kita dilakukan silang. Ya. Sebagai contoh, misal saya di APD ya, ketika saya ditugaskan untuk mengaudit, saya biasanya ditugaskannya ke fakultas sebelah. Ya. Nah, dari awal saya menjadi auditor AMI, saya biasanya ditugaskan ke fakultas seni, ya, fakultas bahasa dan seni (FBS). Ya. Dan begitu pun dari sana di FBS bisa saja mungkin ke fakultas ekonomi bisnis ataupun ke fakultas pendidikan. Kenapa disilang seperti itu? Tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme kami sebagai tim auditor. Biar apa? Biar ketika kita menilai, kita bisa selektif gitulah ya, tidak terpengaruh ya. Walaupun memang pada prinsipnya ketika pengawasan dari internal ini tujuannya untuk memitigasi. Apa sih Pak memitigasi? Memitigasi ini artinya untuk meng-cross check biar tidak bocor keluar sebelum nanti diekspos, kita tahu duluan gitu ya. Jadi bukan mencari kesalahan, tapi lebih kepada memberikan pendampingan biar nanti ketika ada celah yang perlu diperbaiki segera diperbaiki gitu ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu ada yang namanya rentang manajemen. Rentang manajemen ini sudah pasti jelas ya. Jadi bagaimana mengelola, manage ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri dalam suatu organisasi, harus kolektif, kolegial gitu ya. Jadi saling membantu satu sama lain ya. Walaupun di setiap organisasi pasti ada yang namanya leadernya gitu kan, ada pemimpinnya, ada VIC ya. Tapi tentunya walaupun ada leader, ada pemimpin, ada VIC, tidak terlepas dengan tanggung jawab dari anggota yang lain ya, satu kesatuan gitu ya. Kalau di angkatan mungkin sebutannya biasanya kesatuan perintah gitu ya. Kesatuan perintah di sini artinya satu suara. Satu suara bukan berarti menutup celah demokrasi, bukan ya. Tapi kesatuan perintah di sini artinya kesatuan perintah pada prinsip yang sesuai dengan norma yang ada di dalam suatu organisasi tersebut gitu. Jadi karena setiap organisasi memiliki tujuan, ya agar tujuannya tercapai jangan sampai visi misinya berbeda-beda gitu. Jadi harus satu kesatuan. Kemudian prinsip yang lain yaitu koordinasi dan juga sebenarnya ada komunikasi. Koordinasi komunikasi adalah dua hal yang saling beririsan dan itu penting gitu ya. Kenapa harus ada sistem koordinasi? Biar tidak ada yang namanya miskomunikasi. Nah, kadang-kadang di level kelas juga ada miskomunikasi. Misal antara PJ dengan mahasiswa yang lain ya, untuk menentukan jadwal itu sebenarnya hal-hal simpel dan sederhana teman-teman mahasiswa, tapi nanti ketika mahasiswa sudah terjun ke dunia kerja pasti akan mengalami hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi tidak melulu misalnya kita mendapatkan apa namanya mengajari PK 4 gitu. Tidak melulu seperti itu teman-teman mahasiswa. Jadi hal-hal yang simpel, komunikasi antar teman di kelas itu juga menjadi suatu pembelajaran. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam suatu organisasi itu ada yang namanya berbagai macam hal ya. Dari sisi jenis organisasi ada yang memang formal. Formal di sini seperti apa Pak maksudnya? Formal di sini adalah organisasi yang biasanya memang dibentuk atas dasar aturan yang sudah ada. Misalnya ya,
organisasi pemerintahan. Ya, pemerintahan itu ketika berdiri, dia itu atas dasar ya memang misalnya perintah aturan ya. Jadi strukturnya sudah didesain gitu ya, secara seksama gitu ya, ada rujukannya ya. Kemudian dibentuk atas dasar perintah aturan, misalnya biar bisa melalui ya, regulasi, undang-undang atau peraturan pemerintah gitu ya. Atau ada juga yang memang non formal. Non formal ini dibentuk biasanya yang sifatnya semi formal gitu ya. Jadi bisa dibentuk dalam bentuk yang tidak terlalu kaku gitulah, tidak terlalu baku. Jadi lebih fleksibel. Dan juga ada hybrid. Hybrid di sini artinya gabungan dari dua jenis organisasi. Kemudian dari sisi unsur, siapa saja yang terlibat di dalam suatu organisasi? Iya sudah pasti SDM ya. Pasti ada manusia, kemudian ada kerjasama, teamwork, ada tujuan, kemudian ada operasional, peralatan ya. Peralatan di sini artinya ya bukan hanya peralatan dalam bentuk fisik saja. Peralatan non fisik juga pasti ada dalam suatu organisasi ya. Sebagai contoh, misal kita mau ada event gitu ya, event di kampus gitu ya. Pasti akan ada yang namanya tim sosialisasi gitu ya. Tim promosi gitu ya. Mereka ya tugasnya ya berbasis digitalisasi gitu, menyebarluaskan e-flyer gitu, poster dan sebagainya. Atau misalnya mencari donatur gitu ya, donatur yang bisa memberikan sumbangsih dalam bentuk misalnya bantuan finansial kah, atau misalnya dalam bentuk bantuan yang lain ya. Itu biasanya bagian daripada tugas mereka. Kemudian unsur yang lain ada lingkungan, struktur, dan juga jenis pekerjaan atau pembagian kerja. Kemudian unsur yang lain di dalam suatu organisasi, selain manusia kerjasama, tentunya ketika kita berorganisasi pasti ada yang namanya tantangan dan manfaat ya. Kadang-kadang tantangannya itu bukan hanya dari eksternal saja ya. Tantangan bisa hadir dari internal anggota ya. Ini yang tidak kalah penting teman-teman mahasiswa. Biasanya ada kubu-kubuan ya. Kadang ada dua versi gitu ya. Bahkan tidak hanya organisasi kemahasiswaan saja. Kadang organisasi yang sifatnya resmi pemerintah itu juga banyak yang seperti itu. Hancurnya organisasi biasanya datang dari dalam justru ya. Ada dualisme gitu ya. Dua kepemilikan, dua kepemimpinan. Kalian mungkin yang suka sepak bola kalau laki-laki dulu masih ingat ya zaman PSSI. Ya ada dualisme, dua dua ketua umum gitu. Itu kan bahaya ya. Mana yang memang resmi, mana yang tidak. Dua-duanya mengaku bahwa memang resmi gitu ya, memiliki dasar ya. Walaupun memang pada ujungnya ya ujung-ujungnya harus islah gitu ya. Harus damai. Dari sisi eksternal udah pasti lah ya. Pasti ada tantangan gitu ya. Tantangannya apalagi kalau organisasi dalam bentuk bisnis gitu ya. Misalnya si Nadia. Nadia kamu salah satu owner di organisasi bisnis ya. Pasti ada tantangan eksternal dari para kompetitor ya. Daripada pesaing gitu ya. Pesaing yang ingin mungkin menggulingkan perusahaan kita. Berbagai cara pasti akan dilakukan dengan cara misalnya mungkin black campaign atau kampanye hitam ya, atau bahkan mungkin menyerang secara personal. Apalagi zaman sekarang kan zaman digitalisasi, data-data publik itu dengan sangat mudah diakses ya. Makanya saya selalu mewanti-wanti data-data kita pribadi itu jangan sampai di open gitu ya, harus benar-benar dilindungi gitu ya. Gak usah jauh-jauh, contoh simple saja. Ketika kita misalnya beli paket di toko online, kadang kan di situ ada data lengkap kita, nama, alamat, ya nomor telepon, email. Kalau saya biasanya langsung saya bakar biasanya bekasnya ya. Kenapa ya? Takutnya disalahgunakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang punya kompetensi khusus, mereka bisa saja mungkin melakukan hacking gitu kan, melakukan pembajakan dengan menggunakan data pribadi kita, ya. Bahkan mungkin kalau kalian di sosmed gitu kan memasukkan tanggal lahir, ya. Kalau saya biasanya tanggal lahir di privasi gitu ya, di privasi biar hanya saya aja biar yang bisa tahu gitu ya.
Kenapa? Karena mereka bisa saja menyocokkan dari tanggal lahir, dari nama lengkap, ya, sampai nanti mendapatkan yang namanya NIK, gitu ya. Itu bahaya, kan bisa men-tracking nanti perbankan kita, ya. Jadi harus ekstra hati-hati. Itu gak tambahannya. Kemudian peluang, peluang ketika kita bersekutu di dalam suatu organisasi berkumpul, ya tentunya ada yang namanya keanekaragaman sudah pasti, ya. Pasti ada keanekaragaman dari mungkin eh, berbeda wilayah, berbeda bahasa, berbeda geografis, mungkin ya, berbeda kemampuan. Kita bisa sharing diskusi sambil belajar. Sebagai contoh, misal si Alia, Alia, kamu terlibat di dalam suatu organisasi. Mungkin kamu tidak sesempurna orang lain, tapi kita juga bisa belajar dari teman dalam suatu organisasi, saling diskusi, gitu, saling melengkapi. Ya. Si Ejra misalnya, walaupun kamu misalnya IPK-nya 4, belum tentu di bidang robotik kamu jago juga gitu ya. Maka mungkin perlu belajar dari yang IPK-nya hanya 2,70 gitu. Karena kadang ada orang yang seperti itu, teman-teman mahasiswa yang kemampuan akademisnya biasa saja tapi non akademisnya menonjol. Banyak yang seperti itu ya. Bahkan saya itu ketika saya membimbing mahasiswa sering menemukan seperti itu. Ya. Sering menemukan seperti itu yang dalam tanda kutip ketika dibimbing skripsi orangnya biasa saja. Biasa saja di sini artinya ya nggak terlalu pinter-pinter amat gitu ya. Biasa saja, cuma memang dia orangnya rajin, rajin dan mau bertanya, rajin mau bertanya, nggak mau nggak malu bertanya. Dan ketika lulus, saya dikabarin bahwa dia bekerja di salah satu bank ternama di Indonesia. Kami sebagai dosen pembimbing merasa senang gitu, merasa bangga ternyata dalam tanda kutip yang waktu kuliahnya biasa saja, ternyata bisa berhasil dan sukses diterima, bahkan menawarkan gitu kan, menawarkan Pak jika ada mahasiswa yang mau magang silahkan hubungi saya. Sampai segitunya gitu ya. Ketika saya bimbing padahal hanya biasa saja. Ternyata dia di luar sana itu punya kemampuan komunikasi yang bagus gitu. Sehingga perusahaan menilai bukan hanya dalam tanda kutip IPK saja, tapi personal juga dinilai. Ya, personal dalam hal misalnya komunikasi, bagaimana dia bisa berbaur, bagaimana dia memiliki jiwa kepemimpinan, itu juga menjadi poin penilaian. Ya. Bukan berarti saya menyepelekan IPK, bukan ya. Itu hanya sebagian kecil saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa istilah yang berkaitan dengan efisiensi ya. Efisiensi itu simpelnya sebenarnya teman-teman mahasiswa, bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin tetapi tidak mengurangi hasil. Ya. Itu aja sebenarnya ya, simpelnya. Efisiensi itu seperti itu ya. Bagaimana kita mempres kalau dalam hal anggaran ya, kita memanage anggaran sekecil mungkin tapi tidak mengurangi kualitas dan kuantitas gitu ya. Sebagai contoh gitu ya. Eh, kita kalau belajar belajar setiap hari per setiap jam gitu ya, akan overload, akan capek gitu ya. Ya, harus sesuai dengan porsi kemampuan kita gitu. Ngapain kita belajar berjam-jam tapi nggak ada yang masuk satupun. Gitu. Kenapa tidak belajar cukup sehari misalnya 10 menit tapi masuk ke dalam isi kepala gitu. Itu justru yang lebih efektif gitu ya. Jadi kita bisa lebih efisien dalam hal waktu memanagenya gitu ya. Jadi kalau saya kategorikan contoh yang poin ini, misalnya kalau mahasiswa ya, dianalogikan sebagai mahasiswa A dan mahasiswa B. Ya. Dua mahasiswa ini memiliki tipe yang berbeda ya. Yang A dia lebih senang misalnya datang ke gedung perpustakaan nasional untuk mencari referensi. Sedangkan mahasiswa B dia berbeda. Dia lebih baik mencari melalui jurnal. Misalnya membuka Google terus membuka Google Cendekia atau Google Scholar untuk mencari referensi. Ya. Ini dalam arti waktu berarti si mahasiswa B ini bisa dikategorikan mahasiswa yang lebih efisien karena dia tidak perlu misalnya harus datang ke kantor gedung perpustakaan yang membutuhkan waktu berjam-jam ya. Terus selanjutnya yang berkaitan dengan
konsep efisiensi ya. Konsep efisiensi kalau saya rangkum sebenarnya ada tiga konsep efisiensi ya. Yang pertama misalnya konsep efisiensi dengan tolak ukur ya. Konsep efisiensi dengan tolak ukur di sini artinya bagaimana kita membandingkan antara hasil dengan penghematan yang sudah dilakukan. Kira-kira dengan adanya penghematan tersebut, apakah hasilnya tetap sama tidak, gitu ya? Maka itu dikategorikan sebagai efisiensi dengan tolak ukur. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi dengan titik impas. Efisiensi dengan titik impas di sini artinya batas titik usaha efisien dan tidak efisien. Jadi kita mengkategorikan kira-kira mana yang memang dikategorikan efisien atau tidak gitu ya. Sejauh mana batasannya ya. Jadi kalau seperti itu kita harus membuatkan yang namanya rambu-rambu, harus membuatkan batasan, indikator gitu ya. Gak usah jauh-jauh, sebagai contoh saja mahasiswa misalnya kamu ya. Eh, kita dikasih uang misalnya setiap bulan oleh orang tua untuk biaya kuliah sekian juta gitu ya. Kita membuat rambu-rambu di situ, dikelompokkan. Kira habisnya setiap hari berapa puluh ribu sih gitu, berapa ratus ribu. Dengan anggaran yang sama itu kira-kira kita tetap bisa hidup enggak dalam satu bulan gitu ya. Jadi di situ kita bisa mengelompokkan ya sejauh mana pengeluaran kita selama satu bulan ini bisa sesuai dengan pendapatan yang diberikan oleh orang tua ke kita dalam satu bulan tersebut ya. Kemudian yang ketiga efisiensi optimal yaitu membandingkan ya antara hasil minimum minimum yang ditentukan dengan real yang dicapai ya. Kemudian selanjutnya yaitu penyebab dan jenis terjadinya efisiensi ya. Yang pertama yaitu tentang jenis efisiensi. Efisiensi yang pertama yaitu efisiensi ekonomi ya. Yang kedua efisiensi pasar dan juga efisiensi operasional ya. Efisiensi ekonomi di sini artinya efisiensi yang lebih kepada memanage bagaimana anggaran yang sudah ada dikelola dengan baik sehingga perekonomian misalnya bisa lebih di press gitu ya. Sebagai contoh ya, kalian mungkin pernah mendengar yang namanya MBG, program MBG, pernah mendengar? Ya, apakah program tersebut melakukan efisiensi? Ya, biasanya kalau mahasiswa kan kritis ya, bagaimana yang memangkas berbagai macam anggaran melakukan press efisiensi dialihkan ke dalam satu badan, ya, untuk memberikan kesehatan gizi secara gratis, gitu ya. Dalam kacamata saya, karena saya jujur saja saya orang yang sering mengkritisi MBG ya. Eh, menurut saya sebenarnya tujuannya bagus. Tujuannya bagus, bagus tujuannya ya untuk membuka lapangan kerja, memberikan gizi yang seimbang ya untuk anak-anak ya. Kemudian eh, apa namanya? Agar anak-anak mendapatkan asupan gizi yang sesuai gitu ya. Makanya direkrutlah yang namanya seorang ahli gizi ya. Tujuannya bagus, tapi pada pelaksanaannya perlu evaluasi kalau menurut saya ya, karena banyak sekali ya fakta di lapangan, misalnya porsinya dikurangi, kemudian menunya yang itu saja, itu membuat bosan gitu ya, membuat bosan. Terus apa namanya anggarannya tidak sesuai, beberapa kasus muncul seperti itu. Walaupun memang dapur-dapur yang bagus juga banyak ya. Tapi yang jelek juga kalau menurut saya banyak. Ya. Harusnya menurut saya karena kita akan mengubah pola konsumsi seorang anak-anak itu harusnya dilakukan melalui edukasi dulu ya. Harusnya kalau menurut saya yang namanya tenaga ahli gizi itu datang dulu ke setiap sekolah melakukan penyuluhan ya. Karena kita itu kadang-kadang pengen itu makan itu selalu yang enak, selalu yang enak, yang gurih, yang manis, harusnya diberikan penyuluhan dulu. Ya. Datang langsung ke sekolah, diedukasi. Oh ini loh, walaupun misalnya rasanya nggak terlalu enak, tapi ini kandungan gizinya bagus. Gitu. Kalau diedukasi seperti itu, insya Allah lambat laun kalau menurut saya juga anak-anak akan paham.
Jadi bukan berarti dikasih satu telur bulat-bulat gitu ya, tapi tanpa diolah kan itu kalau menurut saya bahaya sekali. Kalau setiap hari makan telur kan nggak enak juga ya. Bisa mungkin dalam tanda kutip ya orang-orang tertentu ya yang memiliki alergi bisa saja mungkin merah-merahan. Nah, walaupun memang ya kandungan gizinya ya bagus gitu. Tapi kalau disajikan dalam bentuk itu saja pasti akan apa namanya akan bosan gitu ya. Gak usah jauh-jauh misalnya kamu saja Ezra misalnya ketemu sama teman kamu dalam satu kelas setiap hari dia bajunya itu mulu, bosan nggak kamu? Bosan dong ya. Apalagi orang tersebut orang yang kamu dalam tanda kutip biasanya deketin gitu kan, yang kamu taksir gitulah ya. Kalau itu mulu kan bosan juga ya. Begitupun dalam hal konsumsi makanan ya. Itu tambahannya teman-teman mahasiswa ya. Jadi efisiensi ekonomi tujuannya memang bukan memeras ya, memangkas dan dialihkan kepada porsi yang lain yang dianggap memang lebih prioritas gitu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi tujuannya bagus ya, memberikan porsi kepada anak-anak, tapi memang perlu evaluasi ya. Terus penyebab terjadinya dampak bukan apa namanya penyebab terjadinya efisiensi ya. Yang pertama yaitu penggunaan manajemen yang tepat ya. Jadi kalau dikelola dengan baik ya efisiensi akan mendapatkan hasil ya. Tapi kalau tidak dimanage dengan baik yang ada justru yang menjadi apa namanya permasalahan baru ya. Sebagai contoh misal di sini saya mau ke siapa ini? Ke si Selvia. Selvia ini jadi ingat istrinya wakil presiden ya. Namanya mirip. Selfie misalnya, Selfie Nur Alifah ya. Kamu selfie misal punya usaha ya. Kamu punya usaha tidak selfie? Enggak, Pak. Enggak, atau belum kepikiran. Sebenarnya punya tapi belum, maksudnya lagi nggak dijalanin lagi. Tadi katanya enggak, sekarang sebenarnya punya. Ini gimana? Iya, Yang benar maksudnya yang mana berarti? karena nggak dijalanin lagi, saya anggapnya nggak punya gitu. Oh gitu ya, berarti udah pindah ke lain hati ya. Berarti mau fokus kuliah atau bagaimana? Iya, Oke, fokus kuliah ya nggak apa-apa ya. Oke, misalnya nih, Selfie ini punya Selvia ya, bukan Selfie, Selvia Nur Alifa. Selvia punya usaha, ya, punya usaha di bidang makanan lah atau catering gitu ya, siap saji. Harapannya ketika adanya efisiensi itu untuk memangkas yang namanya anggaran yang ada, gitu ya. Karena memang misalnya bahan-bahan naik segala macam gitu ya, maka otomatis mau tidak mau eh, menu segala macam takaran akan dikurangi. Artinya kan di situ akan mengurangi yang namanya kuantitas kamu, kuantitas produk kamu yang kamu suguhkan. Jika tidak dikelola dengan baik, justru yang ada pelanggan usaha kamu akan meningkat. Gitu. Jadi idealnya efisiensi yang dilakukan berarti bukan mengurangi kuantitas produk yang kita sajikan, gitu ya. Kenapa seperti itu, Pak? Karena pelanggan itu kalau sudah satu kali kecewa pasti akan ditularkan ke orang lain dari mulut ke mulut. Justru yang ada pelanggan akan lari. Jadi harus dikelola dengan baik. Caranya seperti apa? Menurut hemat saya, ya mungkin volumenya dikurangi, harga bisa saja disesuaikan, tetap sama. Jadi volume yang dikurangi ya. Volume itu ya isinya gitu lah ya, beratnya gitu bisa dikurangi, tapi kuantitas harus tetap sama. Gitu ya. Atau mungkin ada opsi yang kedua. Opsi yang kedua seperti apa? Opsi yang kedua ya mau tidak mau kita menaikkan harga jual. Itu ya. Dan biasanya juga kalau pelanggan sudah setia, mau itu naiknya lebih tinggi, akan tetap standby di produk kita. Ya. Sebagai contoh, ketika saya belanja via online, mau harganya lebih mahal, saya biasanya lebih tertarik ke yang ratingnya 5. Ya. Walaupun harganya dalam tanda kutip lebih mahal ya, dibanding yang bintangnya 4,5, 4,9. Tapi saya lebih lebih memilih yang bintangnya 5. Ya.
Kenapa? Karena dari sisi ulasan juga itu mempengaruhi. Walaupun memang ya sebenarnya ulasan juga bisa didesain gitu ya, bisa di request sebenarnya. Tapi menurut hemat saya eh, konsekuensinya lebih kecil dibanding kita belanja yang ratingnya di bawah 5 gitu. Ya. Oke, itu tambahannya ya. Jadi penggunaan manajemen yang tepat juga bisa saja menjadi penyebab terjadinya efisiensi. Ya. Kemudian sistem yang dapat menyesuaikan itu juga bisa ya. Dan juga penggunaan alat atau teknologi itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya efisiensi. Ya. Seperti misalnya zaman apa namanya zaman dulu ya. Zaman dulu ya kuliah harus konvensional, harus datang langsung ya. Harus datang langsung mengetik mungkin harus nyewa ke rental segala macam. Kalau sekarang kan tidak. Begitupun misalnya absensi. Absensi mahasiswa dulu ya harus tanda tangan manual. Sekarang bisa saja melalui digitalisasi, melalui Google Form. Itu yang simpelnya seperti itu. Ya. Jadi penggunaan alat perkembangan zaman juga bisa mempengaruhi adanya efisiensi. Terus manfaat dan tujuan terjadinya efisiensi, misalnya dalam hal manfaat untuk mengurangi penggunaan SDM. Ya. Kemudian bisa saja manfaat yang lain yaitu memaksimalkan penggunaan SDM juga. Mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana, target, hasil yang lebih optimal, dan juga untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Jadi sebenarnya adanya efisiensi juga selain adanya tantangan ya, pasti ada manfaatnya juga ya. Tadi ya misalnya kita ada program apa namanya MBG ya. Ya manfaatnya ya bisa disalurkan ke apa namanya ke Badan Gizi Nasional, anggaran-anggaran mungkin yang memang dilakukan eh, pengurangan gitu ya dialihkan ke yang lain gitu. Dan juga siswa mendapatkan yang namanya asupan gizi ya walaupun mungkin ya perlu evaluasi untuk beberapa hal gitu ya. Terus tujuan adanya efisiensi ya untuk misalnya memaksimalkan SDM ya. Memaksimalkan SDM itu seperti apa Pak? Ya contoh misal di kantor itu ya terlalu banyak SDM. Jadi banyak yang nganggur. Misal si Alia ini bisanya hanya misalnya ngobrol gitu kan. Berarti kan otomatis staff di sini lebih gitu. Mau tidak mau dilakukan efisiensi. Agar apa ya? Agar SDM yang ada itu bisa lebih maksimal, produktif gitu. Jadi jangan hanya misalnya ngobrol saja. Itu bisa meningkatkan SDM. Kemudian mengurangi pemborosan. Pemborosan kalau dikaitkan misalnya ke dalam anggaran ya. Manfaat yang lain atau tujuan yang lain misalnya untuk meningkatkan kinerja ya. Kinerja kan biasanya ada tolak ukurnya ya. Kinerja bukan hanya absen jam 7.00 saja, tapi bagaimana antara perencanaan kerja dengan realisasi itu balance atau sesuai gitu ya. Bukan berarti misalnya rencana 100%, rencana dan realisasi harus sama dicapainya, bukan seperti itu. Tapi minimal biasanya kinerja yang dicapai itu bisa saja lebih dari 80% ya. Tergantung KPI-nya. KPI di perusahaan A misalnya, apakah di atas 80 dikategorikan kinerja baik atau tidak ya. Jadi setiap organisasi, setiap perusahaan memiliki KPI yang mungkin berbeda-beda. Tergantung kepada rujukan mereka, makanya akan seperti apa. Gitu. Kayak misalnya kami sebagai dosen. Dosen juga ada yang namanya evaluasi kinerja. Jadi setiap 3 bulan melaporkan apa saja yang sudah tercapai. Misalnya saya sebagai dosen, apakah bimbingan mahasiswa saya sudah sempro? Tidak, gitu ya. Sudah berapa orang yang sempro? Gitu. Sudah berapa orang yang lulus skripsi? Sudah berapa orang yang sudah magang? Gitu ya. Jadi di situ dievaluasi. Gitu. Kalau memang misalnya belum ada satupun yang sempro, akan dipertanyakan bagaimana selama ini bimbingannya. Gitu. Ya. Kalau saya biasanya ke mahasiswa kalau mau bimbingan selalu saya kasih tahu di grup. Contoh misal, besok saya di kampus, per hari ini biasanya saya konfirmasi ke mereka agar mereka besok juga menyiapkan diri gitu ya untuk bimbingan. Biasanya seperti itu ya. Kenapa? Karena memang beberapa kasus misalnya nih ya, misal si Alia mahasiswa bimbingan saya. Di waktu yang sama si Alia ini ternyata ikut magang juga. Nah,
Mereka biasanya magang juga saya paham, untuk mendapatkan izin itu susah ya. Mendapatkan izin dari tempat perusahaan itu harus ada bukti. Biasanya saya selalu memberikan keleluasaan, silahkan bukti chat saya di grup, di screenshot, sampaikan ke atasan di tempat magang biar mendapatkan izin untuk bimbingan. Karena mau tidak mau ketika memang misalnya kita ingin mendapatkan dua target yang kita harapkan, artinya kita harus memiliki minimal 4 kaki. Pasti akan capek gitu ya. Yang pertama ya harus bimbingan skripsi, yang kedua juga harus mengikuti magang di perusahaan. Nah, ini ada contoh kasus efisiensi, misalnya PT Garuda Indonesia ya. PT Garuda Indonesia pada tahun 2024 ya, dan saya kutip dari artikelnya Apria Nati ya, bahwa PT Garuda sudah melakukan beberapa upaya untuk melakukan efisiensi ya. Misalnya yang pertama untuk melakukan efisiensi, adanya pemotongan gaji direksi sebanyak 10% dari gaji mereka diefisiensikan ya. Kemudian selain pemotongan gaji, ada penghematan fasilitas perjalanan ya. Ada juga pengembangan layanan kargo, dan yang keempat adanya kebijakan untuk menunjukkan bagaimana PT Garuda beradaptasi dengan kondisi keuangan yang berat ya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT Garuda ini dalam melakukan efisiensi ya, tentunya dia selain untuk memangkas pengeluaran segala macamnya, dia juga berupaya untuk adaptif terhadap perubahan atau perkembangan zaman. Kenapa harus adaptif? Ya harus, karena harus bisa bersaing dengan maskapai yang lain. Apalagi kalau PT Garuda ini kan perusahaan BUMN milik pemerintah yang secara tidak langsung sudah disupport anggaran segala macam gitu ya. Walaupun mungkin beberapa kasus kadang sekarang banyak ruginya. Itu yang saya kadang bikin heran ya. Kenapa BUMN kita banyak yang rugi gitu ya. Padahal nggak usah jauh-jauh, contoh kasus misal, kamu Ezra, kalau kamu nggak bayar listrik 2 bulan saja udah diputus listrik kamu. Kenapa sampai saat ini masih rugi gitu? Bahkan ada yang lucu lagi, kalau kalian buka IG, buka sosmed, karena saya orang yang senang sosmed ya. Misalnya kamu buka di IG, ada seorang kakek-kakek sama yang udah tua ya. Listriknya dicabut gara-gara terlalu hemat gitu. Kan aneh ya. Coba kalian buka di Google, cari kasus listriknya dicabut diganti KWH-nya hanya karena si ibu ini, si kakek nenek ini mendapatkan atau membayar tokennya itu terlalu murah gitu ya. Padahal dia hanya menggunakan 3 lampu saja, ya pastilah ya. Ketika menggunakan 3 lampu yang hemat daya, pasti bayarnya juga kecil. Dan yang lucunya, penggantian KWH ini ya harus dibayar 600.000. Itu kan ya menurut saya sangat miris gitu ya. Sangat miris terjadi di Indonesia kasus seperti itu. Jadi ada kasus yang kayak gitu kalau saya tidak salah di daerah Jawa ya. Belakangan ini baru viral gitu ya di Indonesia. Hanya gara-gara bayarnya terlalu kecil gitu. Oke, eh, itu saja teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu ditanyakan, monggo langsung saja disampaikan di forum Zoom ini ya. Monggo silahkan jika ada yang ditanyakan. Dan sebelum itu, apakah kalian sudah membentuk kelompok PJ? Kelompoknya udah saya sama Aisyah buat, Pak, tapi belum di-share ke grup karena masih nunggu materinya aja dari Bapak sekalian. Jangan tunggu materinya, kelompoknya dulu aja kirim ke saya. Oh iya, Nanti Pak, udah ada, udah ada. materinya saya bagi setelah UTS. Begitu ya? Iya, Pak, saya kirim ya. Ya, ini saya ngomongnya agak pelan. Biasanya saya kencang kalau bukan bulan puasa. Ya, karena ngirit suara ya, teman-teman mahasiswa harap maklum. Ya, silakan jika ada yang tanya. Di kelas ini hanya ada 2 laki-laki, Barki sama Ezra. Oke, yang lain jangan rebutan ya.
Oke, monggo silakan. Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri perkuliahan hari ini, teman-teman mahasiswa. Dan minggu depan, karena minggu depan itu sudah tanggal merah, kalau mau kita pajukan ke hari apa gitu ya, biar tetap terisi di pertemuan yang ketiga. Kalau mau ya, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi pertemuan yang ketiga nanti setelah Lebaran. Jadi monggo nanti PJ dengan mahasiswa didiskusikan, begitu ya. Karena PJ kan sudah tahu jadwal saya ngajar itu hari apa aja, gitu ya. Oke, cukup, cukup, Hilya, Cukup, Pak. cukup, Kapkia. Kalau cukup, terima kasih teman-teman mahasiswa. Selamat sore, selamat istirahat. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lip Jum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.